وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan juga keimanan di hari ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah pada panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan untuk sahabat KOP Media Muslim semuanya, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan juga keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di segmen kali ini, KOP Media Muslim akan membahas tentang 7 tanda sholat yang diganggu syaitan. Setan bertekad untuk mengganggu dan menggoda manusia setelah diusir dari surga karena sifat pembangkangannya. Salah satu soal gangguan dalam sholat yang pernah dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab keluhan dari Utsman bin Abi al-Ash yang mengadu soal gangguan syaitan di dalam sholatnya. Itu adalah setan yang dipanggil khanzab atau khinzib. Apabila kamu merasa gangguannya, mohon perlindungan dengan Allah daripada kejahatannya dan ludahkanlah ke sebelah kirimu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dalam Sahih dan Sunannya. Bukti setan akan menyesatkan manusia telah termaktub dalam Al-Quran. Dalam salah satunya terdapat dalam surat Asy-Syadd ayat 82-83. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis atau setan menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Berikut adalah 7 tanda sholat yang diganggu syaitan. Yang pertama, was-was saat takbiratul ihram. Perasaan was-was saat sholat adalah tipu daya syaitan. Ia menyebut setan akan meniup-niupkan gangguan kepada orang-orang yang tengah takbiratul ihram, yang membuatnya merasa ragu. Gangguan ini juga berlaku pada pengamalan sholat berjamaah agar makmum terlambat mengikuti imam. Imbasnya, bacaan sholat bisa menjadi terburu-buru dan merusak kekhusyuan. Kemudian yang kedua, tidak ada penghayatan bacaan sholat. Gangguan syaitan selanjutnya adalah membuat pikiran muslim menjadi tidak fokus sehingga ia tidak menghayati bacaan sholatnya. Ibarat seperti orang yang mengigau ketika tidur. Ia memang berkata-kata, berteriak-teriak, namun ketika ia bangun dan ditanya tentang apa saja yang dibacanya, maka pasti ia menjawab tidak tahu. Kemudian yang ketiga, lupa rakaat sholat. Gangguan setan lainnya adalah membuat seseorang tidak ingat jumlah rakaat sholat yang telah atau sedang ia kerjakan. Kondisi semacam ini umum terjadi ketika seorang mengerjakan sholat munfarid, terlebih ketika sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian yang keempat, tolah-toleh saat sholat. Menoleh sholat juga termasuk dalam gangguan syaitan. Menoleh yang dimaksud seperti melihat-lihat ke atap masjid atau menoleh ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah hasil curian yang dicuri oleh syaitan dari sholat seseorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, teringat barang yang hilang. Setan juga menggunakan tipu dayanya pada manusia saat sholat, yakni setan seakan-akan memberi petunjuk kepada orang yang sedang sholat agar barangnya yang hilang menjadi ketemu. Misalkan, sebelum sholat sempat lupa menaruh kunci motor atau lupa meletakkan berkas pekerjaan, lalu ia akan ingat atau menemukannya saat sholat. Yang keenam, pandangan tidak fokus. Gangguan setan selanjutnya adalah membuat pandangan tidak fokus. Artinya mata malah tertuju pada objek-objek tertentu yang merusak kekhusyuan, seperti motif sarung atau tulisan di baju atau merek pakaian yang dikenakan jemaah di depannya. Kemudian yang ketujuh, rasa ingin kentut dan buang air kecil. Setan juga menggoda orang yang sholat dalam bentuk munculnya keinginan untuk kentut atau buang air kecil, meskipun hal ini sudah dilakukan sebelum sholat. Keinginan untuk kentut dan buang air kecil yang tiba-tiba muncul ini dapat mengganggu kekhusyuan sholat.
Cari hijab syar'i dan satset, imazan aja. Sahabat Kopmida Muslim rahimakumullah, itulah 7 gangguan dari syaitan ketika sholat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari gangguan syaitan dan dikuatkan dalam iman dan Islam kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.